Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Melanjutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu Al-Babus Tsaniyah, bab yang kedua, Al-Adhan wal Iqamat, masih pada hukum-hukum seputar azan dan iqamat, wa fihi masailah, dan permasalahannya. Di mana ikhwan sekalian, kita sekarang sudah masuk pada Al-Mas'alatus Salisah, permasalahan yang ketiga pada bab yang kedua pada kitabus shalah ini, yaitu fi sifatil mustahabbati fil muazzin, ya. Fi sifatil mustahabbati fil muazzin, sifat-sifat yang dimustahabkan atau yang disukai, yang disenangi, yang dianjurkan, yang mesti dimiliki oleh seorang muazzin, ya. Jadi seorang muazzin itu ada sifat-sifat yang disukai di dalam syariat yang harus dia miliki, dimustahabkan, disunahkan untuk dia. Maka ini tentunya adalah sebagai perhatian, ya, kepada siapa saja ketika mereka ditunjuk sebagai seorang muazzin, maka penting adanya untuk dia memperhatikan beberapa sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, ikhwan sekalian, ayyakuna adlan aminan, bahwa hendaknya seseorang yang ketika dia ditunjuk sebagai seorang muazzin untuk dia mengumandangkan azan adalah adlan, dia memiliki sifat yang adil. Ya, apa maksudnya adil di sini adalah seseorang yang tidak terus-menerus terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian aminan, dia dapat dipercaya, ya, dia dapat dipercaya. Li'annahu, disebabkan karena mu'tamanun, dia ini dipercayakan, yurja'u ilaihi fis sholati wasyam, dia dipercayakan, dikembalikan kepada dia waktu-waktu sholat, dia dijadikan sebagai rujukan untuk masuknya waktu-waktu sholat, wasyam, dan begitu pun daripada ibadah puasa, ya. Jadi waktu-waktu sholat dikembalikan kepada dia dijadikan sebagai rujukan, ya. Kemudian wasyam, begitu pun ibadah puasa, masuknya waktu berbuka puasa, begitupun batasan seseorang makan sahur, yaitu ditandai dengan azan yang dia kumandangkan. Misalnya sahur, terkait dengan sahur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal bilal yu'azzinu bil lail, sesungguhnya azan Bilal itu dia mengumandangkan azan di malam hari, maksudnya di azan pertama di waktu subuh, biasanya 1 jam sebelum pelaksanaan sholat subuh. Bilal telah mengumandangkan azan, itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, ikhwan sekalian, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yuazzinu Abdullah ibnu Ummi Maktum, sampai yang mengumandangkan azan itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka ini dalil, sekaligus dalil ini juga menunjukkan bahwasanya batasan seseorang makan sahur itu sampai azan kedua, yaitu azan masuknya waktu subuh, itu sebagai batasan seseorang makan sahur, ya, makan sahur. Maka ketika azan subuh telah dikumandangkan, maka untuk dia segera menyelesaikan makan sahurnya dan dia menahan dari ibadah puasanya. Fala yu'manu ayyagurrahum biazan idza lam yakun kadzalik, sebab tidak aman ayyagurrahum, boleh jadi dia menipu manusia atau mengelabui manusia, biazanihi, dengan suara azannya, idza lam yakun kadzalik, jika dia tidak memiliki sifat yang kedua itu, salah satu dari kedua di atas. Kalau dia tidak memiliki kedua sifat di atas, ayyagurrahum biadanihi, jangan sampai dia menipu manusia, mengelabui manusia dengan azannya, ya, sifat adil dan amanah ini. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yang disukai yang mesti dimiliki oleh seorang muazzin adalah ayyakuna baligan aqilan, hendaknya seorang yang mengumandangkan azan adalah seorang yang balik, yang telah dewasa, aqilan, yang berakal. Ya, kita sudah katakan sebelumnya bahwa tidak sah
azannya seseorang yang majnun, yang gila, yang tidak sehat akalnya. Begitupun kita sudah katakan sebelumnya bahwasanya tidak sah azannya seseorang yang sakaran, yang dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan mabuk. Wa yasihu adanu sabiyal mumayyiz. Namun kata penulis di sini mengatakan wa yasihu adanu sabiyal mumayyiz. Namun sah azannya seseorang anak kecil yang telah mumayyiz. Apa yang telah mumayyiz? Maksudnya seorang anak yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu disebut dengan mumayyiz. Atau mungkin secara simpelnya gini, kalau anak kecil itu dia disuruh untuk mengambil kertas dan pena, dia sudah bisa membedakan mana pena dan mana kertas. Maka dalam kondisi seperti ini dia sudah dikatakan sebagai seorang sabiyal mumayyiz, seorang anak yang telah mumayyiz. Maka kalau sudah anak yang seperti ini, maka kalau dia mengumandangkan azan, azannya adalah sah meskipun dia belum dewasa, meskipun dia belum dewasa. Kemudian ikhwan sekalian, yang ketiga adalah ayyakuna aliman bil awqat. Dan ini juga sangat dianjurkan bahwa seorang muazzin itu hendaknya dia mengerti waktu-waktu sholat, liyataharraha, sehingga dia betul-betul menelitinya, menjaga waktu-waktu sholat tersebut. Fayu'azzinu fi awwaliha, sehingga dia mengumandangkan azan itu di awal waktu. Ketika waktu sholat masuk, dia langsung mengumandangkan azan. Li'annahu illam yakun aliman rubama ghalata wa akhta. Sebab kalau dia tidak mengerti waktu-waktu sholat, boleh jadi ghalatan atau ghalitan atau akhta, dia akan keliru atau dia mengalami berbuat kesalahan. Boleh jadi dia mengumandangkan azan sebelum masuk waktunya, ya. Ini fatal sekali, ya, fatal sekali. Orang akan melaksanakan sholat sebelum waktunya, sehingga menjadi tidak sah, ya, sholat orang. Kalau misalnya dia mengumandangkan azan sebelum waktunya, maka dia akan menanggung dosa orang yang melaksanakan sholat sebelum waktunya. Sehingga kalau orang sholat sebelum waktunya dan dia tahu ternyata dia sholat sebelum waktunya, maka dia wajib mengulang sholatnya, karena sholat yang dikerjakan sebelum waktunya itu adalah tidak sah. Kemudian ikhwan sekalian, yang keempat adalah ayyakuna sayyitan. Hendaknya seorang yang mengumandangkan azan itu adalah sayyitan, dia memiliki suara yang lantang, yang keras, ya, yang liusmi annas, manusia itu mendengarkan suara azannya dengan jelas, ya. Jadi suaranya lantang, keras, kemudian tiap lafaz-lafaz azan yang dia ucapkan itu harusnya jelas dengan makhraj, dengan penyebutan huruf yang jelas. Dia tidak asal-asalan dalam mengumandangkan azan, ya. Kemudian juga dia hendaknya memiliki suara yang merdu, ya, yang merdu, yang bagus, sehingga orang mendengarkan azannya itu enak didengarkan. Orang dia terpanggil, tergugah hatinya untuk memenuhi panggilan seruan tersebut untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya ketika Nabi SAW menunjuk para muazzinnya, diantaranya adalah Abi Mahzurah, salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika beliau ditunjuk menjadi muazzin Nabi di kota Mekah, di Masjidil Haram. Maka Nabi melihat Abi Mahzurah ini memiliki suara yang lantang, yang keras, kemudian juga memiliki suara yang bagus. Kemudian ikhwan sekalian, yang kelima, ayyakuna mutatahhiran minal hadatsil asghar wal akbar. Hendaknya seorang muazzin itu sebelum dia melantunkan azannya, dia sudah berada dalam kondisi bersih, suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Maka bisa dipahami bahwa yang dimustahabkan, yang dianjurkan bagi seorang muazzin, kalau dia sebelum dia melantunkan azannya itu dia telah berwudu, dia sudah punya wudu, dia sudah bersih baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Kemudian ikhwan sekalian, yang keenam, poin yang keenam yang disebutkan oleh muallif di sini adalah ayu azinu qa'iman. Di azannya itu dalam keadaan dia berdiri, bukan dia duduk atau dia sambil tiduran, itu tidak boleh. Mustaqbilal qiblah, kemudian dia azannya adalah menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat. Ini mustahab yang sangat dianjurkan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ikhwan sekalian, ayyaj'ala usbu'aihi fi udunaihi, dia masukkan jarihnya
kedua jarinya, misalnya jari telunjuknya ke dalam telinganya, agar dia bisa mengatur suaranya, mengontrol suaranya, ya, dengan memasukkan jarinya ke kedua telinganya. Wa yudhira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'ala shalah, dan dia yudhirah, dia palingkan wajahnya ala yaminihi, ke sebelah kanannya, idza qala, ketika dia melafazkan ucapan hayya 'ala shalah, maka dia palingkan wajahnya ke arah kanan. Wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah, dia palingkan wajahnya ke arah kirinya ketika dia mengucapkan lafaz hayya 'alal falah. Kemudian ikhwan sekalian, yang kedelapan, yang terakhir adalah perkara yang dimustahabkan, yang disukai, yang hendaknya selalu dimiliki oleh seorang ketika dia ditunjuk sebagai muazzin adalah ayyatarassala fil adzan. Ketika dia mengumandangkan azan itu, ya tarassal, dia perlahan-lahan, dia tidak terburu-buru, dia mengumandangkan azan, dia tidak terlalu cepat. Ayyatamahhal wa yuhdiral iqama yusri'a fiha, kemudian dia sedikit mempercepat iqamahnya, ya. Artinya antara melafazkan azan dan iqamat itu berbeda. Kalau azannya dia ya tarassal, ya diperlahan-lahan. Kalau iqamahnya sebaliknya, wa yuhdiral iqamah, iqamahnya sedikit dipercepat, ya, seperti itu kawan sekalian. Ini 8 poin yang dimustahabkan. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat adalah fi sifatil azan wal iqamah, sifat-sifat azan dan iqamat. Apa lafaz-lafaz azan dan iqamat? Kemudian tata cara azan dan iqamat. Wa kaifiyatul adzan wal iqamah, adapun tata cara azan dan iqamat ini ikhwan sekalian, walahuma, keduanya, antara maksudnya azan dan iqamat di sini adalah kaifiyat waradat biha nususun nabawiyah. Keduanya tata caranya waradat, setelah datang biha nusus nabawiyah, nas-nas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma jaa fi hadits Abi Mahdhurah, di antara daripada hadis-hadis tersebut adalah majah fi hadits Abi Mahdhurah, hadis yang datang dari seorang sahabat yang bernama Abi Mahdhurah. Kita sudah katakan tadi bahwasanya Abi Mahdhurah ini salah seorang dari muazzin Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditunjuk untuk mengumandangkan azan di kota Mekah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam alimahul adzan bi nafsihi, jadi Nabi mengajarkan langsung kepada Abi Mahdhurah ini lafaz-lafaz azan. Faqala, Nabi bersabda, taqulu, katakanlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi ini ikhwan sekalian ya, lafaz azan yang Nabi SAW langsung ajarkan kepada Abi Mahdhurah. Maka ikhwan sekalian, pada lafaz-lafaz azan ini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan di sini. Bahwasanya Imam Al-Qurtubi ketika beliau menafsirkan kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwasanya kalimatul adzan, kalimat azan ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas, namun dia mengandung kalimat-kalimat tauhid yang sangat mendalam. Kenapa? Karena dia, kata Imam Al-Qurtubi, dimulai dengan kalimat takbir, yaitu pengakuan bahwa seorang hamba mengakui akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun yang dapat menandingi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia persaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang ketiga, dia mempersaksikan risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai i'tibar, sebagai contoh dalam segala melakukan amalan, bahwa setiap amalan
yang tidak mengikuti, yang tidak mencontoh tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak beriktiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun, maka amalan itu menjadi tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya mempersaksikan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah kebenaran yang wajib untuk diikuti oleh setiap muslim dan muslimat. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, hayya 'alas shalah, ini adalah sebagai ajakan kepada seluruh kaum muslimin untuk melakukan ibadah-ibadah khusus, yaitu adalah ibadah salat, yang dimana ibadah salat adalah merupakan ibadah yang akadu min arkanil Islam, yang paling ditekankan dari rukun-rukun Islam yang 5 ba'da syahadatain, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya di sini ikhwan sekalian, kalau kita lihat setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat pada lafaz-lafaz azan ini, kemudian kita diajak hayya 'alas shalah untuk melaksanakan salat 5 waktu, ya, karena dia adalah merupakan rukun Islam yang kedua, ya. Dan kita sudah jelaskan sebelumnya terkait dengan kedudukan salat 5 waktu ini. Kemudian hayya 'alal falah, kata Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ini adalah mengandung, ya, ajakan kepada setiap manusia bahwa kalau dia beramal melakukan kebaikan, maka pasti dia akan meraih kemenangan. Al-falah, kemenangan, baik itu kemenangan di dunia maupun dia akan meraih kemenangan di akhirat kelak, ya. Kemudian ini juga sebagai pertanda hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, bahwa kehidupan ini tidaklah abadi, kehidupan ini tidaklah kekal, tapi ada akhir dari kehidupan setiap manusia. Dia pasti akan kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian kembali ditutup dengan kalimat takbir dan kalimatut tauhid. Ini bagian yang pertama. Kita menjelaskan terkait dengan makna-makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz azan. Kemudian ikhwan sekalian, yang kedua yang perlu kita jelaskan adalah terkait dengan al-lahan, yaitu kesalahan-kesalahan ketika seseorang muazzin itu dia mengumandangkan azan. Ada lahan itu bentuknya ada beberapa bentuknya. Namun yang kita sebutkan di sini adalah bentuk lahan yang sangat fatal, sehingga kalau kesalahan ini diucapkan oleh seorang muazzin, maka azan yang diucapkan itu menjadi tidak sah, menjadi batal azannya. Apa itu? Bentuk lahan yang pertama adalah para sisi i'rab pada lafaz-lafaz azan itu sendiri. Misalnya ada orang ketika dia mengumandangkan azan, dia panjangkan pada kalimat alif, pada lafaz Allahu Akbar, dia mengucapkan Allahu Akbar, maka ini salah, ya, fatal sekali. Apakah Allah itu maha besar? Itulah artinya. Padahal yang dimaksud artinya di sini bukan itu. Yang dimaksud adalah Allah maha besar. Tapi kalau dia panjangkan pada alifnya, maka itu bermakna Allahu Akbar. Apakah Allah itu maha besar? Seakan-akan dia mempertanyakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian pada huruf ba dia panjangkan bar, maka itu bermakna sebagai genderang, sesuatu yang dipukul. Sehingga kalau dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha dipukul, Allah yang maha dipukul. Nauzubillah, ini kesalahan yang sangat fatal, merubah makna, sehingga kalau seseorang dia mengumandangkan azan, melafazkan azan yang seperti ini, maka menjadi batallah azan yang dia kumandangkan. Begitupun pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, itu juga sama, mengandung apakah Allah itu yang patut dipersaksikan. Begitupun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah benar Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan utusan Allah. Jadi kalau dia lafazkan pada kalimat-kalimat hamzah, kalimat alif di sini, maka itu merubah dari maknanya. Kemudian pada kalimat hayya 'alal falah, itu yang benar, ya. Kalau dia ucapkan hayya 'alal falah, itu salah. Itu salah. Kenapa? Karena al-falah itu bermakna padang pasir, ya, padang pasir. Sehingga kalau dia mengumandangkan azan hayya 'alal falah,
berarti artinya marilah kita menuju ke padang pasir, ya. Kesalahannya fatal, ya, merubah makna daripada arti dari lafaz azan ini. Nauzubillah, maka ini bentuk-bentuk lahan yang sangat fatal. Kemudian ada bentuk lahan yang kedua yang tidak membatalkan azan namun dia menjadi makruh azannya, ya. Kalau dia lakukan secara terus-menerus bahkan mungkin menjadi terlarang, ya. Wallahu a'lam. Yaitu dia memanjangkan pada mat-mat, ya, pada lafaz-lafaz azan, misalnya pada kalimat-kalimat Allahu Akbar, atau pada yang memang dipanjangkan pada beberapa lafaz-lafaz azan ini, itu melebihi. Misalnya mungkin di situ yang dia harus panjangkan 2 rakaat saja, dia panjangkan menjadi 5, menjadi 7, sehingga dia tidak berhenti melantunkan azan kecuali suaranya itu hampir habis, ya. Nauzubillah, ini dia seorang yang terlalu mendayu-dayu dalam melantunkan azan. Ini juga sebetulnya diperingatkan para ulama terkait dengan hal ini. Makanya seseorang harus memperhatikan hal-hal ini. Kemudian ikhwan sekalian, kita kembali pada kitab. Itu tadi 2 hal yang mesti kita perhatikan, ya. Wa amma sifatul iqamah, adapun sifat iqamah fahiya, yaitu dia Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini adalah lafaz iqamah. Al hadis Anas radhiyallahu anhu terkait dengan lafaz azan dan iqamat. Di sini ada sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhum. Qala, beliau berkata, umira Bilal itu telah diperintahkan ayushfi al adzan, untuk menggenapkan lafaz-lafaz azan, wa ayutiral iqamah, dan mengganjilkan lafaz-lafaz iqamah, illal iqamah, kecuali iqamah, yaitu qad qamatis shalah, itu marratain, 2 kali pada kalimat iqamah. Fatakunu kalimatul adzan marratain, maka dijadikanlah daripada kalimat-kalimat azan itu marrataini, 2 kali dia melafazkannya. Marrataini, 2 kali. Wa kalimatul iqamah, dan kalimat iqamah itu marratan, cukup 1 kali, illa, kecuali fi qauli, pada lafaz atau ucapan seorang muazin, qad qamatis shalah, fatakunu marratain, maka untuk ini dia ucapkan sebanyak 2 kali. Al haditsu madhi, sebagaimana hadis tadi yang sudah kita sebutkan, lafaz azan pada hadis Abi Mahzurah. Kemudian ikhwan sekalian, fahazi sifatul adzan wal iqamah mustahabbah. Inilah lafaz-lafaz azan yang dimustahabkan, ya. Lafaz azan dan iqamat yang dimustahabkan. Li'annal Bilal kana yu'azzinu bihi, sebab Bilal mengumandangkan azan dengan azan yang tadi kita sebutkan, hadaran au safran, baik dalam keadaan hadran, maksudnya dalam keadaan mukim, ya, baik beliau sedang berada di kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, au safaran, atau sedang melakukan perjalanan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melakukan perjalanan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa an mata, kecuali setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka karena setelah Rasul wafat, ya, Bilal tidak lagi mau mengumandangkan azan. Dan terkait hal ini Bilal punya kisah tersendiri, ya ikhwan sekalian. Kemudian wa in raja fil adzan, apabila seseorang itu dia ingin raja fil adzan, au tsaniyan al iqamah, atau dia mendua kali kalimat-kalimat iqamah, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa, li'annahu minal ikhtilafil mubah, sebab ini adalah bentuk ikhtilaf yang mubah, yang diperbolehkan. Maksudnya gini ikhwan sekalian, ya, harus dijelaskan. Illa wa in raja'ah, apabila seseorang itu dia tarji. Apa maksudnya tarji? Ketika tarji ini diucapkan, maka otomatis lafaz azan itu menjadi 19. Kalau yang tadi itu 15 lafaznya, ya. Namun ada satu lagi yang disunahkan, yaitu bentuk lafaz azan yang sifatnya dia tarji. Bagaimana itu tarji? Yaitu pada 2 kalimat syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada lafaz azan itu diucapkan sebanyak 4 kali. Ya, caranya gini, yang pertama dia
melafazkan asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang pelan. Diperdengarkan untuk dirinya sendiri dulu dan diperdengarkan untuk orang yang ada di sekelilingnya. Jadi dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Baru setelah itu dia lantangkan suaranya, dia keraskan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Baru lagi dia lantangkan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 4 lafaz dia perdengarkan untuk dirinya dan 4 lafaz itu dia ucapkan dengan suara yang lantang. Sehingga kalau seseorang mengumandangkan dengan bentuk tarjih ini, maka itu mustahab, dianjurkan, boleh, dan lafaznya menjadi 19. Ikhwan sekalian, ini adalah sesuatu yang sunnah, namun jarang dilakukan, sehingga seakan-akan yang sunnah itu menjadi asing di tengah-tengah umat. Sehingga misalnya kalau ada orang yang melakukan ini, pasti dia dianggap aneh. Kok ini orang melakukan amalan yang baru, padahal itu sesuatu yang sunnah. Cuman karena jarang dilakukan, akhirnya sunnah itu dia menjadi terasingkan di tengah-tengah umat. Nanti ada lagi lafaz yang hanya 17 lafaz. Bagaimana itu yang 17 lafaz? Ini pun riwayatnya sahih, yaitu kalimat takbirnya itu hanya 2 kali, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia masuk asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalimat takbir di awalnya itu hanya 2 kali, begitupun sebagaimana di akhirnya dia 2 kali. Namun dia 4 kali di kalimat syahadatain tadi, ada bentuk tarjihnya, sehingga dia menjadi 17 lafaz. Ini ikhwan sekalian. Maka kita harus memahami hal-hal yang seperti ini agar ketika ada orang lain mengamalkan yang seperti itu, kita tidak jadi bingung ya. Kita tidak merasa terasingkan dengan itu karena kita tahu dari hal tersebut. Ini ya ikhwan sekalian. Wa istahabu ayaqulu fil adani, wa istahabu ayaqulu, dan dimustahabkan fil adani pada azan subhi, pada azan subuh, ba'da hayya 'alal falah, setelah lafaz hayya 'alal falah adalah as-salatu khairum minan naum. Jadi setelah pada azan salat subuh ya, setelah kalimat lafaz hayya 'alal falah, maka dia ucapkan as-salatu khairum minan naum, sesungguhnya salat itu lebih baik daripada tidur. Marratain, sebanyak 2 kali. 5 rawa Abu Mahzurah, ini juga berdasarkan riwayat dari Abi Mahzurah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepadanya, in kana fi adani subhi qultu, jika kamu berada melafazkan azan pada salat subuh, as-salatu khairum minan naum, kamu ucapkan as-salatu khairum minan naum. Kemudian ikhwan sekalian, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima adalah ma yaqulu lahu sami'ul adhan wa ma yad'u bihi ba'dahu ya. Jadi ini yang permasalahan yang kelima, apa yang diucapkan oleh seorang sami', yang mendengarkan al-adhan, yang mendengarkan adzan. Jadi apalah yang harus diucapkan oleh seseorang ketika dia mendengarkan adzan. Wa ma yad'u bihi ba'dahu, dan apa doa yang harus dia baca setelah dia mendengarkan azan. Yustahabbu liman samiyal adanu ayyakul mithlu ma yaqulul muadzin, dimustahabkan, disunahkan bagi seorang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh seorang muazzin. Li hadithi Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hal ini berdasarkan hadis dari Abi Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sami'tumun nida faqulu mithlu ma yaqulul muazzin, apabila kalian mendengarkan an-nida, panggilan atau azan, faqulu mithlu ma yaqulul muazzin, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh seorang muazzin tersebut. Illa fil hailataini, kecuali pada hailataini, 2 hailataini maksudnya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Fa yushri'a lisami' liadani ayyakula, maka disyariatkan bagi seorang yang mendengarkan azan adalah ayyakul, untuk dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanyalah milik Allah. Aqaba qaulul muazzin hayya 'alas shalah, di belakang lafaz
seorang muazin ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, selesai dia mengucapkan hayya 'alas shalah maka langsung kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wa qad aqaba qaulu hayya 'alal falah, begitupun pada ucapan hayya 'alal falah. Hadits Umar ibn Khattab, ini berdasarkan hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fi dzalika, terkait dengan hal-hal yang di atas. Kemudian ikhwan sekalian, wa idza qala al muazzin fi sholati subhi, apabila seorang muazzin itu mengucapkan pada salat subuh, as-salatu khairum minan naum, yaitu as-salatu khairum minan naum, fa innal musammi', maka kita yang mendengarkan kalimat tersebut adalah yaqulu mithluhu, kita mengucapkan yang sama juga. Kalau as-salatu khairum minan naum, maka kita juga mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Wala yasunu dzalika indal iqamah, namun kita tidak perlu mengikuti apa yang diucapkan oleh seseorang yang melantunkan lafaz-lafaz iqamah, ya. Itu hanya dimustahabkan pada lafaz-lafaz azan saja. Tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah azan itu dikumandangkan, maka kita yang mendengarkannya kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqulu, kemudian kita berdoa, ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa batul maqam mahmuda lilladzi wa'atta. Ini ikhwan sekalian doa setelah kita mendengarkan azan. Sebetulnya doa setelah mendengarkan azan ini perlu dijelaskan, perlu dirinci lagi, ya. Ini tentunya mengandung makna-makna yang sangat luas dan mendalam yang perlu dijelaskan pada doa azan ini. Namun kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Jadi bab yang kedua telah selesai pada kitab Shalah. Insyaallah kita akan masuk pada ababus salisa pada pertemuan yang akan datang, bab yang ketiga, yaitu tentang waktu-waktu salat. Ini juga penting, ya, karena kita katakan bahwa salat, kalau kita tidak mengerti waktu-waktu salat, maka ini juga fatal, karena melaksanakan salat bukan pada waktunya itu akan menjadi salat yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup demikian ikhwan sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.